Ya, di dalam sistem proporsional tertutup ini, ya masyarakat juga bisa melihat siapa yang dicalonkan. Yang ditunggu oleh saya, teman-teman netizen, adalah siapakah calon yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk capres. Ya, di Flores, Lembata, Alor, itu ya satu bidang yang perlu menjadi perhatian khusus itu pendidikan. Betul. Saya harus katakan bahwa ini memang dari dulu kita kurang memberikan perhatian khusus pada pendidikan. Oke. Media sosial, media mainstream, media apapun lah, ini lagi ramai dengan sebuah berita yang luar biasa. Good news. Kenapa? Karena good newsnya adalah ada seorang anak SD kelas 2 asal Nusa Tenggara Timur yang bernama Hendrik Meotunai. Ini dia menyabet juara dunia bidang matematika. Dan ternyata anak ini berasal dari NTT. Nah, saya sebagai anak NTT ini bangga banget karena biasanya anak NTT itu dianggap tidak terlalu pintar begitu. Tapi berkat anak SD kelas 2 ini, akhirnya pendidikan di NTT bisa diancongi jempol ya. Nah, kita tidak ngobrolin soal itu, tapi yang ingin saya obrolin adalah bagaimana pendidikan ini bisa digerakkan melalui mereka-mereka yang duduk di legislatif. Saya sapa dulu teman-teman yang ada di nonton Obras, obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas. Apa kabar? Saya Yasir Nenek Ama, jumpa lagi di Obras. Kali ini yang akan saya undang ke media ataupun di Obras adalah Bang Andreas Hugo Pereira. Gimana Bang, kabar? Baik, baik. Sehat ya Bang? Aman. Aman, sehat. Jadi cantolannya kenapa saya buka tadi adalah seorang anak NTT yang bisa menorehkan prestasi yang luar biasa ya Bang ya. Akhirnya membuat NTT jadi bangga begitu. Abang di Komisi 10, dapilnya juga dari NTT. Tentu ini menjadi sebuah titik terang lah Bang ya. Melihat bahwa oh ternyata NTT punya potensi juga ya di bidang pendidikan. Ya, pertama ya saya bangga, Yasir bangga, saya kira ya bangsa Indonesia kita bangga dengan ada anak yang mempunyai kemampuan talenta yang begitu hebat, mengalahkan 7.000 anak loh. Betul. Seluruh dunia. Iya, nggak main-main kelasnya loh. Mengalahkan, bukan nasional loh. mengalahkan anak dari Amerika, dari Jerman, dari Finlandia, dari seluruh dunia. Jadi memang mengejutkan gitu. Tapi gini, ketika saya dengar berita ini, kemudian juga ada beberapa kawan dari media mewawancari saya secara online. Saya bangga bahwa ada anak dari Kupang ini, dari kampung ini, dari kampung dari Amarasi, kecamatan Amarasi itu di daerah pedalaman, yang muncul ke pentas dunia karena kemampuan ya intelijensianya gitu. Nah, tapi berkaitan dengan pendidikan. Nah, kalau saya melihat anak ini adalah talenta yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa dari alam. Dan itu di semua bidang itu selalu ada. Ada di bidang seni, ada di bidang olahraga, ada di bidang sastra. Biasanya ada orang-orang, ada anak-anak yang muncul seperti itu gitu. Nah, apakah karena sistem pendidikan? Sepertinya tidak. Saya kira tidak. Saya kira tidak. Ini bukan karena sistem pendidikan. Tapi memang ada talenta di sana. Talenta yang muncul. Nah, justru itu yang saya lihat, talenta ini harus dijaga dan dikembangkan. Sehingga komentar saya yang pertama adalah untuk anak-anak seperti ini, ya saya sebagai anggota DPR mengusulkan dan meminta supaya dari daerah itu mereka memberikan rekomendasi ke ya pemerintah pusat, dalam hal ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena di sana ada bagian khusus yang untuk ya merawat dan mendidik anak-anak yang punya talenta seperti ini gitu. Dan jadi sekarang ini anak-anak ini sudah kemarin saya dengar 2 hari yang lalu sudah ini, artinya sudah masuk di dalam teropong dan akan dipersiapkan ini dalam jalur khusus lah. Jalur gitu, khusus. Ini menarik nih ngomongin soal sistem pendidikan. Ini kan juga menjadi salah satu concern Abang kan di Komisi 10 begitu, apalagi di dapil di daerah NTT begitu. Melihatnya seperti apa sistem pendidikan di Indonesia dan khususnya di NTT? Ya kalau jujur aja harus kita katakan bahwa kalau dari segi sumber daya manusia seperti yang tadi gitu, ada anak-anak yang muncul seperti itu, kita tidak kalah juga gitu. Artinya dalam arti bahwa banyak anak-anak di sana yang kalau
kita lihat datang ke kampung-kampung, mereka punya minat itu tinggi sekali untuk belajar. Saya kira Yasir juga waktu kecil di kampung kan seperti itu gitu. Betul. Cuma mungkin kekurangan kita kan kita tahu gitu. Ya infrastrukturnya, ya dukungan, ya terus kenapa pendidikan itu kalau pembiayaannya, ya gedungnya, teknologi yang mendukung untuk proses pendidikan, guru-gurunya yang harus diberikan perhatian. Ya kita tahu lah sekarang misalnya di Komisi 10 ini kan kami lagi pusing kepala juga dengan urusan guru-guru honor yang betul. Ya, yang lagi ramai ini kan guru PKK itu kan. Nah sudah ada yang 300.000 lebih yang lolos tes seleksi, tapi juga masih ada 40.000 lebih dari 41.000 sekian yang sudah lolos, tapi mereka belum mendapat tempat. Iya. Ya, karena Ini seperti masalah klasik ya Bang, ya kalau dilihat infrastruktur, SDM gitu. Ini kayak dari zaman saya masih sekolah di NTT sampai sekarang tuh itu masih menjadi masalah klasik. Kenapa akhirnya ini sangat sulit dipecahkan oleh pemerintah? Ya, saya harus katakan bahwa ini memang dari dulu kita kurang memberikan perhatian khusus pada pendidikan. Soal pendidikan ini ya kita biarkan ya ini berkembang ya seperti bisnis as usual lah gitu. Nanti juga anak-anaknya pintar sendiri kalau diajarin. Sementara kita tahu dunia ini berkembang begitu cepat gitu. Kalau kita mau bersaing, Pak Jokowi bilang kalau kita mau bersaing di dunia global, kita harus mempersiapkan sumber daya manusia kan. Nah, sumber daya manusia harus dipersiapkan dan di sini persiapan itu adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu apa? Komponen pendidikan kan di situ ada pertama ada gurunya pasti. Tidak ada pendidikan yang tidak tanpa pendidiknya. Tidak ada pendidikan yang kedua harus ada siswanya gitu. Terus yang berikut tentu ada metode cara untuk melakukan proses pendidikan. Dan yang berikut adalah dukungan infrastruktur pendidikan itu. Ya tentu gedungnya, tentu peralatan-peralatan di dalam proses pendidikan itu. Sekarang kalau kita bicara digital, tentu dunia digitalisasi di dalam pendidikan. Nah, kita punya guru harus diperhatikan. Betul. Kita punya siswa harus diperhatikan dengan pembiayaan pendidikan. Makanya kita punya program seperti KIP Kuliah, atau program PIP untuk memberikan dukungan tambahan. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui dana BOS untuk setiap kepala dari anak-anak sekolah yang baik dari SD, SMP sampai Berarti memang programnya itu sudah sangat banyak dari yang sudah berjalan dan menuju tren yang positif begitu dampaknya ya. Kalau saya optimis. Ya. Saya optimis. Kalau tren ini kita program-program ini kita jalankan terus secara konsisten dengan lebih meningkatkan lagi, memberikan perhatian dengan perhatian lebih. Sekarang kan kita bicara lagi soal pendidikan vokasi itu lebih digalakan. Saya yakin ya 1 dekade, 2 dekade lagi, terutama yang berkaitan dengan bonus demografi. Kita tahun 2035 itu kan ya akan menjadi puncak daripada bonus demografi di Republik ini. Iya gitu. betul. Nah kita harus mengejar ke sana gitu. Jadi ya 1,5, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya generasi muda yang sekarang ini siap mereka untuk masuk di dalam dunia kerja dan siap untuk bersaing dengan ya anak-anak dari daerah bahkan dari luar dunia yang lain. Ini adalah tren positifnya, ini ada dampak positifnya. Tapi kalau kita lihat ada beberapa problem di dunia, di anak muda, kemudian di masyarakat, di anak-anak yang juga harus menjadi concern gitu. Seperti di daerah Ponorogo ini ratusan anak mengajukan dispensasi nikah. Itu tanggapannya seperti apa nih? Ya, saya juga kaget, saya terus terkejut ini. Tentu kita harus tahu. Kalau saya lihat kita harus tahu kenapa ini terjadi di Ponorogo. Ini kan kasus gitu. Betul. Ini kasus bukan fenomena gitu. Kasus yang ada di satu wilayah tertentu. Sehingga daerah ini harus memberikan perhatian khusus dan kemudian ya menyelidiki kenapa terjadi di daerah Ponorogo seperti itu gitu. Apa yang salah dengan ya sistem pendidikan yang ada di sana, karena yang terjadi ini adalah anak-anak sekolah gitu. Iya betul. Dan untuk itu ya daerah perlu menyampaikan kepada ya tentu kepada pemerintah di pusat, daerah di sini tentu kabupatennya, provinsinya supaya bisa ditangani secara bersama gitu. Tapi kita harus tahu dulu tahu akar masalahnya apa ya. Akar belakang masalahnya apa. Jangan kemudian kita main
gebiak-gebiak semua kita mau tembak. Itu tuh kadang-kadang nih teman-teman netizen itu kadang-kadang kan baru baca sebentar doang tapi mereka langsung memberikan asumsi dan segala macam. Ini yang harus diwaspadai bersama ya. Tahu dulu nih akar permasalahannya seperti apa. Nah, berbicara soal program-program yang sudah jalan nih sekarang di sistem pendidikan di Indonesia. Kekhawatiran akan muncul jika nanti 2024 ganti pemerintahan, ganti menteri, sampai ganti kurikulum nih Bang. Nah, kemungkinan terjadi nggak hal itu? Karena kalau diganti akan rubah lagi sistemnya dan ya lagi-lagi akhirnya anak-anak yang menjadi peserta didik yang nanti akan terkena dampaknya. Betul, tapi kita juga jangan takut terhadap perubahan. Oke. Kita juga nggak boleh takut terhadap perubahan, kita juga jangan takut bahwa kalaupun harus diganti, mengapa itu perlu diganti gitu. Nah, tapi poinnya jangan sampai juga ganti itu karena kepentingan. Nah yang ada apa yang ada di balik iya, itu. Karena ini proyek mau bikin buku baru gitu. Nah, itu kan yang betul, itu yang harus benar-benar dikoreksi. Ada kurikulum baru, ada proyek baru. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Tapi karena dunia ini berkembang, berubah begitu cepat. Itu yang saya katakan tadi. Komponen ada guru, ada siswa, juga ada metode di dalam pendidikan itu sendiri gitu. Yaitu masuk kurikulum gitu. Nah, kurikulum ini tentu perlu mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, disitulah saya kira poinnya. Nah, oleh karena itu supaya jangan sampai ini menjadi hal yang kemudian itu tadi ganti menteri, ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, ini sebenarnya kemarin itu kita sudah siapkan itu undang-undang Sisdiknas yang baru itu melindungi itu. Nah, gitu. Melindungi itu. Ada nggak itu undang-undang sudah disiapkan atau masih wacana nih, Bang? Kemarin kan sebenarnya sudah mau masuk gitu, tapi banyak juga komplain dari para ahli-ahli pendidikan, karena ini inisiatif dari pemerintah gitu. Kami di DPR menunggu masukan dari pemerintah, draft usulan dari pemerintah kita bahas. Tapi ketika masuk ke balik itu belum badan legislasi DPR sudah di-cut untuk dikembalikan dan diperbaiki lagi gitu. Nah, kita tunggu aja. Tapi satu poin yang saya kira penting tadi yang tadi Yasir singgung bahwa ke depan harus ada jaminan perlindungan bahwa penggantian kurikulum terus kemudian istilah ganti menteri, ganti kurikulum, ganti program tersebut itu harus ada dilindungi oleh undang-undang gitu. Jadi jangan itu menjadi menjadi proyek, jangan menjadi kepentingan politik gitu. Tapi politiknya adalah politik pendidikan gitu, bukan politik orang per orang, maunya orang per orang. Gitu. Maka dari itulah aspirasinya disampaikan ke Komisi 10 ya Bang ya. Setuju. Nanti akan di aspirasi soal pendidikan ini nampaknya Abang concern sekali ya. Di dunia politik ini sudah lama Bang? Di dunia politik sekarang ini agak-agak langsung switch ya, ngomongin pendidikan langsung pertanyaan langsung ke politik. Sekarang tahun 2023 saya masuk terjun di dunia politik itu sebenarnya dari mahasiswa, tapi luar biasa. Itu kan kita sebagai aktivis politik ya mahasiswa itu adalah politik di jalan gitu di luar sistem gitu, apalagi di tahun 80-an. Ya saya kuliah tahun 80-an ya di gerakan mahasiswa ya kebetulan saya bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI ya kita ada di luar sistem gitu tapi kita melakukan memberikan perhatian protes ya demo ya, seperti itulah gitu. Tapi memang dari awal terjun masuk di dalam dunia politik formal artinya terjun masuk di partai itu tahun 96. Kalau hitung ke sini 96 sampai sini berapa tahun? 27 tahun. Dan itu semuanya di PDIP. Di PDI Perjuangan dong, di Perjuangan. Berarti bisa menjadi salah satu politisi senior PDI Perjuangan ya Bang ya? Iya. Bisa dikatakan seperti itu kalau Bang Andre yang ngomong. Jangan bilang tua dulu, jangan bilang tua. Saya bilangnya politisi senior. Kalau Abang tidak mau ngomong, saya yang bilang ini salah satu politisi senior PDI Perjuangan nih. Nah, memang dari awal tuh concernnya ingin memberikan dampak atau perubahan di pendidikan sehingga concern di Komisi 10 atau memang ya udah deh ditaruh di Komisi 10 ya udah nggak apa-apa. Ya gini, saya latar belakang saya memang pendidik. Jadi saya juga dosen gitu. Dari tahun 88 lulus dari kuliah itu saya sudah jadi dosen gitu. Kemudian ya belajar dan sampai sekarang pun saya masih sebagai dosen tapi dosen cuti di luar tanggungan gitu. Artinya tidak ada ikatan. Yang mengajar tuh staf asisten-asisten saya gitu. Nah,
Tapi poinnya adalah ya bahwa karena saya di dunia pendidikan, ya orang tua saya juga di guru, kakek saya juga guru, makanya saya lihat untuk daerah seperti NTT ini khususnya di dapil saya di Flores, Lembata, Alor itu ya satu bidang yang perlu menjadi perhatian khusus itu pendidikan. Betul. Nah, oleh karena itu saya minta pindah dari komisi 10 tahun saya di komisi 1, sekian lama saya di komisi 1 saya pindah ke komisi 10 sejak periode ini. Oke, jadi memang atas keinginan ya, pribadi saya minta memajukan fraksi, aspirasi di dunia pendidikan, dunia tidak hanya di NTT ya, tapi di Indonesia ya, secara Indonesia, umum ya. tentu ketika DPR RI ya kita bicara untuk Indonesia, tentu Indonesia. Tapi karena memang ya sebagai anggota DPR mewakili dapil itu memberikan perhatian lebih tentunya pada daerah pemilihan gitu. Betul. Tapi secara kebijakan tentu ya kita bicara Kebijakan untuk Indonesia. secara skala nasional ya. Dan itu terlihat loh kalau seandainya teman-teman kepo Instagramnya Bang Hugo, Bang Andre Hugo, ini banyak ya program-program yang sudah dilakukan, pemberian beasiswa, hal-hal yang sederhana tapi menurutku itu menjadi sebuah hal yang justru dibutuhkan oleh mereka di sana ya. Ya, saya kira satu problematika di dunia pendidikan itu pembiayaan pendidikan. Betul, pembiayaan pendidikannya masih menjadi momok tersendiri ya. Meskipun ya undang-undang dasar kita itu memerintahkan gitu. Kalau undang dasar itu kan perintah untuk dilaksanakan. Itu 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara itu untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan artinya sekarang kita punya 2.500 triliun. Wow. Kalau 20%, kau bayangkan aja, kalau 20% seperlimanya, itu artinya 500 triliun untuk dunia pendidikan. Dan harusnya itu kalau itu benar-benar efektif untuk dunia pendidikan, seharusnya akan pembiayaan pendidikan SDM kualitas begitu. Betul, setuju. Cuma kan yang sekarang ya kami bicara juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengelola dana untuk pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu kan hanya sekitar 80-an triliun dibandingkan dengan 20% tadi. Karena masih banyak bagian-bagian yang lain ya itu masuk di kementerian-kementerian dan lembaga yang lain yang juga untuk kepentingan pendidikan, tapi ini tidak dikelola secara khusus oleh Kementerian Pendidikan untuk kepentingan pendidikan tadi gitu. Oleh karena itu ya kita berjuanglah semoga ke depan makin dengan dana yang cukup ini seharusnya efektif dan efisien untuk kepentingan pembiayaan pendidikan kita gitu. Nah, sehingga satu poin bahwa pembiayaan pendidikan itu menjadi masalah itu seharusnya bisa teratasi. Bisa teratasi dengan anggaran yang disediakan ini ya. Sekarang misalnya contoh kemarin saya baru bicara juga, kita ini kan baru mulai mencanangkan 12 tahun wajib belajar. Artinya apa? Kita jangan lagi menemukan ada anak usia dari 7 sampai 15 tahun yang tidak selesai pendidikannya. Karena sampai sekarang yang selesai SD itu ya oke lah udah 95%-an gitu. Yang SMP juga sekitar 90%-an. Tapi yang SMA itu baru 60% loh. Jadi masih ada sekitar 30-an persen. Iya, gapnya tinggi juga ya, 30%. Belum sempat menikmati pendidikan di SMA, SMK. Padahal kalau seandainya mereka mendapatkan pendidikan, justru itu yang akan menjadi salah satu modal mereka ya untuk mencapai masa depan dan juga ke depannya. Sumber daya manusia, kuncinya itu ada pendidikan. Dan itu ada anak muda ini gitu. Pendidikan ini yang kadang-kadang tidak menjadi sebuah isu yang menarik. Karena kalau berbicara soal kualitas SDM, itu kan sesuatu yang tidak bisa langsung diciptakan. Ini berbeda dengan infrastruktur ya Bang ya. Kalau infrastruktur pembangunan langsung jadi, semuanya terlihat nih teman-teman. Tapi kalau kualitas SDM itu butuh waktu yang lama. Ini jadi tantangan tersendiri ya. Justru itu sekarang, makanya kita kan ya Yasir lah anak muda kan. Tolonglah bantulah supaya anak-anak muda itu memberikan perhatian juga pada pendidikan dalam arti ini untuk nasib mereka gitu. Betul. Kita yang udah tua-tua ini ya ini sebentar lagi juga janganlah, kita kan masih tetap minta didorong lah sama senior-senior begini. Dengan melihat seperti ini kepentingan anak-anak sekarang. Iya. Dan dengan pendidikan ini ya ini akan menjadi masa depan mereka gitu.
ya dunia kerja mereka ke depan. Kenapa? Tidak ada negara di dunia ini yang maju kalau pendidikannya tidak maju. Tidak ada. Itu lu cek aja di mana-mana. Betul. Cek aja di mana-mana. Itu tuh udah harga mati. Itu harga mati. Makanya jangan sampai akhirnya kualitas SDM ini dikesampingkan sama mereka-mereka yang memang punya kebijakan. Nah, tentu abang yang concern juga di dunia pendidikan, concern juga dengan pengembangan kualitas pendidikan, ingin ini tetap berkelanjutan. Ya jelas dong, artinya termaksud untuk maju di 2024 berarti ya Bang ya? Ya kita lihatlah nanti, tapi ya memang dalam perencanaan saya akan maju lagi di 2024 itu ya mudah-mudahan dengan partai dengan sistem politik sekarang lagi ramai debat soal proporsional tertutup ini terbuka tertutup, tapi ya saya punya intensi untuk tetap maju di 2024 nanti. Ini berarti tahun keberapa nih Bang untuk maju? Ke periode keempat berarti ya? Saya dari tahun 2004. 2004. Satu periode off. Jadi kalau maju ini untuk kelima. Kelimanya. Oke. Dan berarti di DPR itu udah 3 periode. Oke, 3 periode. Ya, dengan apa yang disampaikan oleh Bang Andre tadi ya harapannya bisa maju lagi ya Bang ya, sehingga bisa melanjutkan apa yang menjadi program-programnya untuk NTT maupun untuk pendidikan di nasional ini. Ya, mudah-mudahan dengan dukungan dan doa dari kawan-kawan semua. Oke, amin. Kita doakan kalau seandainya sesuatu hal yang baik, apalagi untuk menampung aspirasi anak-anak muda atau mengaspirasi warga pasti akan didukung. Nah, menarik tadi Bang, proporsional terbuka, proporsional tertutup. Ini kenapa sih Bang cuma PDIP yang mengajukan ini? Boleh saya tanya itu ya Bang ya? Boleh. Kalau kita lihat artinya kalau dari sudut pandang PDI Perjuangan ya, memang dari tahun 2010 ya itu di Kongres PDI Perjuangan ketiga, karena tahun 2009 itu kan 2008 itu keputusan MK untuk merubah dari sistem ya waktu itu sebenarnya proporsional semi terbuka gitu, karena ada klausul 30 caleg itu harus mencapai 30% dari total suara baru kemudian dia bisa terpilih. Kalau tidak dikembalikan ke sistem proporsional tertutup. Nah, kemudian ada yang gugat, kemudian MK memutuskan udah lepas terbuka semua. Nah, PDI Perjuangan punya posisi bahwa ya pertama ini harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, di Undang-Undang Dasar kita itu perintah yang kami lihat di pasal 22E ayat 3 bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Peserta pemilu untuk DPR dan DPRD itu adalah partai politik. Di pasal 22E ayat 4 peserta pemilu untuk DPD Dewan Perwakilan Daerah itu adalah perseorangan. Jadi perintah undang-undang itu ada di situ gitu. Oke, jadi mengacu pada perintah undang-undang itu dong, ya. Meskipun kalau yang dilihat oleh banyak yang menyatakan bahwa jangan, itu nggak fair dong. Sebagai pemilih pengennya kayak saya contoh pengennya Bang Andre nih yang maju gitu. Saya pengen nyoblosnya Bang Andre begitu. Kalau milihnya tertutup kan saya tidak belum ada jaminan bahwa Bang Andre yang saya pilih akan melenggang maju menjadi orang. Gini, jadi demokrasi kita di Pancasila poin 4 ya permusyawaratan perwakilan. Nah, permusyawaratan perwakilan ini demokrasi perwakilan ini perwakilan bisa dari perwakilan partai, bisa perwakilan perorangan. Nah, oleh karena itu Undang-Undang Dasar kita mengatur seperti itu gitu. Dengan di pasal 22. Jadi ada rejim perorangan, dan ada rejim kolektif. Perorangan itu di DPD itu ya? DPD gitu. Nah, itu jelas gitu. Nah, oleh karena itu ya partai tentu perlu mempersiapkan kader. PDI Perjuangan itu kan mempersiapkan kader, termasuk ya saya ini gitu kan. Jadi kalau mau memajukan di pemilihan umum, tentu kita harus melihat kader terbaik sesuai dengan kebutuhan apa di parlemen itu dan bagaimana dia memperjuangkan
kepentingan bangsa secara keseluruhan. Ketika dia di DPR RI, di provinsi untuk kepentingan provinsinya, wilayah provinsinya, di DPRD kabupaten untuk kepentingan ya kabupatennya tentunya. Kalau poin itu tentu saya juga setuju dan mungkin semuanya setuju. Tapi bagaimana menjamin bahwa yang kita pilih itu adalah kader-kader terbaik? Jangan sampai ada anggapan kita beli kucing dalam karung. Enggak. Kan itu kan harus diumumkan. Siapa-siapa yang dicalonkan. Dulu kan kita pernah mengalami itu juga. Diumumkan, nanti lihat. Kalau yang taruh nih kader-kader nggak jelas, jangan pilih partainya dong. Oke, jadi emang harus diumumkan lihat dari awal ya. Nah, ada kelebihan dan ada kekurangan. Di setiap sistem itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi ya di dalam sistem proporsional tertutup ini ya masyarakat juga bisa melihat siapa yang dicalonkan gitu. Karena di situ akan menjadi indikasi gitu. Tapi partai juga tentu jangan asal mencalonkan gitu. Kalau tidak ya hukum partainya. Jangan pilih partainya gitu. Kalau dia asal menaruh orang. Termasuk mengantisipasi lobby-lobby internal. Ini kan yang jadi kekhawatiran. Lobby-lobby internal itu kan kadang pasti. Kalau yang namanya kontestan, namanya lobby internal itu pasti. Dalam arti bahwa ya tentu ya orang mengkhawatirkan bahwa ini nanti pimpinan partai yang akan menentukan semua. Ya pastilah gitu kan. Di situ kan ada tim yang akan melihat itu. Tapi bagaimana pimpinan partai ini juga berpikir untuk kepentingan politisi siapa, untuk kepentingan apa kemudian di parlemen gitu. Jadi di sini ya kalau partai itu tidak mengelola mengkader kader-kadernya dengan baik, ya tentu ini juga akan berpengaruh terhadap keterpilihan partainya gitu. Nah, kelemahan daripada sistem tertutup ini memang tidak begitu kelihatan bahwa yang muncul itu adalah orang per orang sosoknya gitu. Tapi lebih dikedepankan partai. Tapi bukan berarti bahwa tidak bisa sama sekali gitu. Tapi kita bisa melihat gitu, mencek di daftar ini siapa saja ya kader-kader yang diusung ya. Di situ kan akan kelihatan memang orang katakan bahwa nomor 1, nomor 2 istilahnya nomor topi nomor topi siapa aja. Nomor peci. Ini menarik nih karena kemungkinan dapat gitu. Nomor sepatu kemungkinan kecil gitu kan. Jadi teman-teman netizen ini akhirnya jadi paham juga nih bagaimana akhirnya mendapatkan pemahaman terkait dengan proporsional tertutup dan proporsional terbuka ini ya. Termasuk anggapan bahwa ini adalah kemunduran demokrasi. Tentu yang mengusung PDIP jadi nggak setuju dong. Ini kemunduran demokrasi. Belanda itu sampai sekarang masih menggunakan itu ya? Sistem tertutup dan itu negara yang demokratis gitu. Nah, ada juga kalau kita lihat sekarang ya, kalau jujur kita di Freedom House itu sejak tahun reformasi sampai sekarang tren kemajuan demokrasi kita tidak terlalu banyak loh. Dalam arti bahwa ya itu bukan satu-satunya ukuran. Itu bukan satu-satunya ukuran. Tidak serta-merta kalau misalnya proporsional tertutup langsung mundur gitu demokrasinya. Saya ini di DPR ini dari tahun 2004. Kalau saya perhatikan, jujur juga tren kualitas dari DPR dari proporsional tertutup dulu atau semi tertutup menuju sampai terbuka sekarang ini ya teman-teman bisa lihatlah bagaimana kualitas daripada hasil dari proporsional tertutup terbuka sekarang ini gitu ya. Itu terbuka kita melihat itu. Kenapa? Karena pertanyaan apakah keterpilihan itu menjadi dasar untuk mewakili. Apakah itu juga ekuivalen signifikan dengan mewakili gitu. Mewakili dalam arti bahwa ya dia benar-benar representasi daripada wilayah itu. Nah, itu juga kepentingan bangsa dan negara ini. Dia paham persoalan. Tidak serta-merta lah ya. Oke. Nah ini masih jadi perdebatan. Kita tunggu nih hasilnya seperti apa. Nih teman-teman netizen juga pasti nunggu nih seperti apa nih hasil keputusan dari proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Termaksud yang ditunggu oleh saya teman-teman netizen adalah siapakah calon yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk capres. Mungkin Bang Andre ini sudah banyak banget diterima pertanyaan ini. Tapi saya harus bertanya karena mau ketemu sama Bang Andre. Kemarin katanya pas ulang tahun mau diumumkan, tapi ternyata nggak jadi gitu. Terus kapan?
Ya kalau bahasa normatifnya ya itu adalah hak prerogatif ketua Mega. umum. Dan memang itu, Dikasih kisi-kisi lah. Kalau begitu. soal kapan, ya kalau kapan calon presiden, kita lihat dalam posisi sekarang ini belum ada juga calon presiden yang definitif, ya kan? Iya. Yang ada juga ya baru calon presiden dari ada partai yang mengumumkan Iya, gitu ada kan. partai yang mengumumkan. Tapi apakah itu menjadi suatu deklarasi definitif? Belum juga. Belum kan? serta-merta mendeklarasikan Ya. dirinya begitu ya maksudnya. Ya, artinya apa? Mencalonkan seseorang menjadi calon presiden dan wakil presiden itu harus dihitung betul gitu. Dikalkulasi betul bahwa ini calon yang kita majukan ini tentu ya semua juga pengen menang gitu kan. Betul. Mengajukan untuk menang gitu. Tidak ada asal mengajukan untuk yang penting ada punya capres lah gitu. Kan enggak. Tapi juga orang ini tentu ya ke depan dia bisa menjawab tantangan-tantangan dari yang kita hadapi sekarang atau tidak gitu. Tantangan negara ini apa? Oke. Bagaimana kelanjutan daripada ya pembangunan yang sudah disusun ini gitu. 2 periode lagi. 2 periode gitu. Ya buat PDI Perjuangan kalkulasi seperti itu saya kira harus dihitung betul gitu. Sehingga dengan demikian ini kan dilihat dan dengan dinamika yang ada gitu. Jadi tidak asal ya yang penting ada capres gitu kan dan kemudian kita umumkan gitu. Setelah itu ya sudah nanti bagaimana proses memilihnya gitu. Nah, oleh karena itu ya faktor tadi ya bagaimana melihat kalkulasi itu penting. Dan politik itu juga momentum. Saya selalu ulang mengatakan itu momentum itu penting gitu. Tidak selalu yang lebih dulu itu pasti lebih baik gitu. Oke, ini tapi saya menarik nih. Tidak berarti yang di belakang itu lebih buruk gitu. Enggak juga gitu. Ini menarik nih omongin Bang Andre. Ya, itulah politik ya. Politik itu momentum dan tidak selalu yang dulu itu lebih baik gitu. Ini bisa dibahasakan bahwa memang ada kader-kader yang sudah dipersiapkan di PDIP yang untuk maju. Ya. Momentum kan kita tahu nih sekarang momentumnya siapa begitu kan yang sedang elektabilitasnya naik. Jadi kan Pak Ganjar dengan elektabilitas survei, tapi PDIP sendiri kan pasti punya pertimbangan sendiri. Apakah momentum yang Bang Andre maksud itu? Ya, kalau kita lihat keuntungan di PDI Perjuangan kan itu bahwa PDI Perjuangan bisa mengusung calonnya karena ya memenuhi presiden threshold itu pasti. Iya. Itu PDIP lagi di atas awan nih, di atas angin. Karena periode sebelumnya kan kita ya mencapai presidential threshold itu gitu. Sehingga kita dapat ya boarding pass lebih dulu lah gitu. Nah, itu konsekuensi dari proses sistem pemilihan presiden yang kita punya. Nah, kemudian juga di PDI Perjuangan itu alternatifnya ada banyak. Ini kan satu bukti bahwa partai itu mengkader. Betul. Bahwa ada proses kaderisasi di PDI Perjuangan. Jadi kadernya banyak yang berkualitas. Punya banyak pilihan dan menjadi perhatian publik kan. Nah, ini kelihatan. Nah, kalau yang lain kan ya satu aja nggak punya, mengambil dari orang punya orang gitu kan. Kan takut bikin pengumuman gitu. Bang, takutnya kalau nggak segera disampaikan, takutnya diambil sama partai lain begitu loh Bang. Enak aja mau kekhawatiran. Tapi itu udah diamankan ya, kader-kader terbaiknya PDIP sudah diamankan. Gak semudah itulah. Gak semudah itu kawan-kawan mengambil kaderku gitu ya bahasanya. Gak semudah itu dan ya kader ini kan bukan istilahnya apa, bukan barang dagangan gitu kan. Nah, justru yang mau model pola mengambil-ngambil seperti itu ya harusnya malu sendiri lah. Buatlah kader lah yang ada ya. Berarti ini PDIP sendiri sudah menjamin ya kader-kader yang sekarang masuk di bursa, masuk di dalam semua lembaga survei ini akan tetap konsisten setia pada PDIP. Tapi gini ya, jadi ketika kita mengusung tentu kita juga perlu bicara dengan teman-teman yang lain, jadi gotong royong untuk bersama-sama mendukung seperti yang terjadi misalnya Pak Jokowi di periode 2014 2019. Ya itu hal yang biasa di dalam proses ya pencalonan presiden gitu di dalam sistem
kita yang multi partai, apa yang ya masyarakatnya sangat plural. Nah, sehingga memang kerjasama untuk membangun suatu koalisi pemerintahannya, mendukung presiden untuk membangun suatu koalisi yang benar gitu, bukan asal koalisi ya. Asal ya manuver juga kita bilang seperti koalisi gitu. Karena sekarang banyak yang rancu juga dengan istilah koalisi ini gitu. Ini berbicara soal koalisi nih Bang. Ini kan kalau tadi kata Abang sudah punya boarding pass nih. Nih PDIP lebih kepada berkoalisi atau PD maju sendiri nih Bang? Tentu ini bisa dijawab dong. Kalau seandainya capresnya siapa kan kayak agak berat itu dijawab sama Bang Andre. Ya, yang kalau kita lihat bahwa kita bisa mencalonkan sendiri itu kan normanya yang ada. Iya. Tapi bagaimana memenangkan, saya kira kita perlu bekerja sama dengan yang lain. Betul. Dan disinilah proses dinamika untuk komunikasi antar partai politik untuk sama-sama mengusung calon presiden dan wakil presiden. Ya itu penting gitu. Nah, sehingga proses-proses ini saya kira ya dalam waktu-waktu ke depannya akan berjalan gitu. Untuk kemudian sampai kepada definitif dan kemudian berarti masih membuka peluang ya untuk berkoalisi dengan partai lain ya? Itu selalu terbuka. Itu selalu terbuka. Peluangnya di atas 50% Bang? Kalau ya, kita lihatlah bahwa kalau kita mau menang kan kita harus punya lebih banyak dukungan gitu ya. Iya. Dukungan dan dukungan itu ya dari berbagai macam elemen, paling tidak yang mempunyai cara pandang yang sama gitu. Yang tadi saya bilang tadi, dalam hal melihat tantangan bangsa ini ke depan, dalam hal melihat persoalan-persoalan, dalam hal melihat keberlanjutan daripada pembangunan ini ke depan. Karena ini penting gitu, jangan sampai tadi seperti tadi ganti presiden, ganti program. Nah, ini PR-nya PDIP nih, karena udah membuat program yang 2 periode akan harus dilanjutkan, kan sudah berjalan banyak hal yang dijalankan gitu. Saya kira rakyat juga mengharapkan itu. Betul, setuju. Paling nggak suka gitu tiba-tiba kita udah nyaman, malah di PHP-in sama sesuatu yang baru. Pasti nggak mau nih teman-teman netizen. Pertanyaan terakhir saya nih Bang, kalau seandainya capres akan ditentukan oleh ketua umum, cawapresnya gimana Bang? Ya tentu, ya kita kan punya pengalaman sebelumnya. PDI Perjuangan itu punya banyak pengalaman lah dalam pilpres dari tahun 2004 ya. Ketika itu sampai dengan sekarang, saya kira udah 5 kali kita mengalami ini gitu. Sehingga pola-pola yang pernah ada dan kreasi-kreasi untuk mempunyai capres dan cawapres ya pasti tidak setiap periode itu sama. Tapi juga ada patron modelnya gitu. Modelnya. Nah, tapi yang pasti antara presiden dan wakil presiden itu harus calon presiden harus punya chemistry, itu penting. Sehingga kemudian ketika kita mengusung dan menang, mereka bisa bekerja sama, ya ini untuk kepentingan bangsa. Jangan sampai habis menang malah tidak bisa bekerja sama. Iya, habis menang terus baku hantam terus kan repot juga. Oke, kita nantikan nih seperti apanya. Semua pasti penasaran nih seperti apa. Udah diingetin waktunya udah mau over nih. Kalau ngomongin soal dinamika politik PDI Perjuangan ini emang nggak waktunya ini kurang nih. Tapi udah diingetin sama teman-teman harus kita sudahi dulu. Berarti kita punya utang nih Bang. Minta saya undang Abang lagi ya. Siap. Nongol ada siapa yang dicalonkan. Ini apalagi nih kita lihat sebenarnya hampir kelihatan loh, hampir kelihatan. Sudah hampir kelihatan nih, tapi kita tahan dulu. Aku juga nggak mau asal sesumbar ngomong, takutnya malah membentuk opini. Karena kita tujuan dari obras ini adalah obrolan rasional, santai, dibahas hingga tuntas Bang. Jadi jangan sampai kita membahas opini-opini yang malah membuat teman-teman netizen ini malah bingung nih seperti apa. Yang jelas jangan sampai teman-teman netizen ini apatis terhadap politik. Nikmati saja proses dinamika politik yang terjadi, karena tujuannya sebenarnya adalah bagaimana kita cerdas politik dan kita menggunakan hak pilih kita ya Bang ya. Betul. Terima kasih Bang Andre, sukses terus buat di dapilnya Bang. Nih warga NTT di kepo-kepoin nih. Metal dikepo-kepoin biar siapa tahu menjadi salah satu calon yang nantinya akan dipilih di Pileg 2024. Saya pamit dulu, nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya di Obras, obrolan nasional santai dibahas hingga tuntas. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen.